Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Malam itu, desa kecil di tepi lembah Lianhe diselimuti kabut tipis. Seorang pemuda bernama Shen Lianhai terbaring di gubuk reot, tubuhnya lemah, tulang-tulangnya rapuh seolah tak pernah berisi tenaga. Ia dikenal sebagai anak miskin, tak berbakat yang sering jadi bahan tertawaan. Di saat semua orang tertidur, cahaya merah gelap menyelimuti tubuhnya. Di balik keremangan, sebuah aura purba bangkit dari kedalaman jiwanya. Itu bukan sekadar aura seorang kultivator, melainkan tekanan yang pernah mengguncang seluruh benua 1000 tahun silam. Aku kembali? Bisik suara berat dari dalam dada Shen Lianhai. Mata pemuda itu terbuka, tapi sorotnya berbeda. Itu bukan lagi mata bocah miskin, melainkan tatapan yang menembus zaman, milik seorang guru leluhur yang pernah menginjakkan kaki di puncak Dao. Nama itu bergema di dalam kepalanya, Xuanyan Wudi. Dulu, ia mengajar ribuan murid, mendirikan sekte-sekte besar, menolak menjadi dewa penjaga langit, lalu lenyap ditelan kabut sejarah. Kini, ia terbangun dalam tubuh remaja hina, tanpa sedikit pun bekas kejayaan masa lalu. Shen Lianhai bangkit, meraba tangannya yang kurus. Ia tersenyum tipis, senyum yang syarat dengan kebanggaan dan amarah yang tertahan. 1000 tahun, ternyata ada yang berani menghapus jejakku dari sejarah. Di luar, suara riuh terdengar. Desa itu sedang bersiap menyambut kedatangan perwakilan dari Sekte Langit Es. Mereka akan memilih murid baru dari desa-desa sekitar. Bagi para pemuda desa, ini kesempatan emas, tapi bagi Shen Lianhai, itu hanya ironi. Ketika ia keluar, tatapan merendahkan langsung menyambutnya. Anak-anak muda lain tertawa, menunjuk tubuhnya yang kurus dan wajah pucatnya. Hahaha, Shen Lianhai ikut juga. Kau bahkan tak bisa mengangkat kendi air, mau jadi murid sekte. Ia menunduk sebentar, namun tatapannya kembali tajam, mengandung sinar dingin yang membuat beberapa orang terdiam tanpa sadar. Aura leluhur yang tersembunyi di dalam dirinya merembes keluar, tipis tapi menusuk. Tak lama, kereta spiritual berhenti di depan desa. Dari dalam turun seorang pria berpakaian putih, membawa hawa dingin yang membuat kabut menebal. Dialah Bai Ruotian, murid inti Sekte Langit Es, dikirim untuk merekrut calon murid. Siapa yang ingin menjadi murid Sekte Langit Es, majulah. Ucapnya dingin, suaranya saja sudah penuh wibawa, membuat banyak pemuda gemetar tapi bersemangat. Satu persatu maju, memperlihatkan bakat mereka. Ada yang mengeluarkan sedikit aura, ada yang menampilkan kekuatan tubuh. Bai Ruotian hanya mengangguk tipis, wajahnya tak berubah. Saat Shen Lianhai maju, kerumunan langsung pecah dalam tawa. Dia, anak kurus itu? Hahaha, dia bahkan tak punya inti spiritual. Bai Ruotian melirik sekilas, matanya menajam. Ia merasakan sesuatu aneh, seolah ada gunung besar yang tersembunyi di balik tubuh rapuh pemuda itu. Namun detik berikutnya, ia menggeleng, menganggapnya halusinasi. Tak ada inti spiritual, lemah, mustahil jadi murid Sekte Langit Es, katanya dengan nada merendahkan. Shen Lianhai mengangkat kepalanya, sorot matanya menyala. Kata-katanya keluar dengan suara tenang, namun bergema seperti petir di telinga semua orang. Aku tidak datang untuk jadi murid, karena akulah guru leluhur dari guru kalian. Sunyi, desa itu mendadak kaku, bahkan angin malam berhenti bertiup. Semua mata memandang Shen Lianhai, setengah tak percaya, setengah menunggu apakah ini hanya lelucon. Lalu tawa pecah. Hahaha, guru leluhur, gila. Anak miskin ini pasti sudah kehilangan akalnya. Berani mengaku guru leluhur di depan murid inti Sekte Langit Es, dia cari mati. Bai Ruotian menatap dingin. Bocah, kau berani menghina sekte kami dengan klaim tak masuk akal? Guru leluhur kami sudah lama mati dalam sejarah, kau bukan siapa-siapa. Namun di mata Shen Lianhai, Bai Ruotian hanyalah seorang anak kecil yang beruntung lahir 1000 tahun setelah dirinya lenyap. Ia melangkah maju dan meski tubuhnya lemah, setiap langkahnya terasa berat bagai pukulan jenderang perang. Aku bukan siapa-siapa. Shen Lianhai tersenyum dingin. Justru tanpa aku, sektemu takkan pernah ada. Bai Ruotian, siapa gurumu? Dan siapa guru dari gurumu? Mereka semua muridku. Wajah Bai Ruotian seketika menegang. Ada sesuatu dalam suara itu, sesuatu yang tak bisa ia bantah meski akalnya menolak.
Di balik kabut malam, jiwa Xuanyan Wudi mulai bergetar, seolah ingin mengoyak tirai sejarah yang telah lama menutupi namanya. Suasana di desa itu semakin tegang. Para pemuda yang tadi berharap dipilih, Sekte Langit Es, kini justru berkerumun, menatap Shen Lianhai seakan ia orang gila. Namun ada satu hal yang membuat mereka diam-diam gelisah, ketenangan Shen Lianhai bukan ketenangan orang biasa. Bai Ruotian melangkah maju, udara dingin membekukan tanah di sekitarnya. Bocah, kau menghina leluhur sekte kami dengan mengaku guru leluhur mereka. Kalau kau tidak bisa membuktikan kata-katamu, aku akan menghancurkan tubuhmu di tempat ini. Orang-orang desa bergidik ngeri. Mereka tahu Bai Ruotian bukan sekadar murid biasa. Ia adalah murid inti yang bisa menundukkan 100 pemuda hanya dengan satu serangan. Shen Lianhai tersenyum tipis. Buktiku sederhana. Kau, murid sombong Sekte Langit Es, aku akan mengajarimu sebuah teknik yang bahkan gurumu tak pernah tahu dari mana asalnya. Ucapan itu membuat Bai Ruotian menyipitkan mata. Berani benar kau, baiklah, aku akan melihat teknik leluhur yang kau maksud. Bai Ruotian mengangkat tangannya, mengerahkan jurus es murni. Butiran salju turun dari udara, membentuk tombak kristal yang berkilauan. Dengan satu ayunan, tombak itu meluncur ke arah Shen Lianhai, menembus udara dengan kekuatan mematikan. Orang-orang desa menjerit, mereka yakin tubuh kurus Shen Lianhai akan tertembus tombak es itu. Namun yang terjadi justru membuat semua mata terbelalak. Shen Lianhai hanya mengangkat jarinya. Dengan gerakan sederhana, ia menorehkan sebuah lingkaran di udara. Lingkaran itu bergetar, lalu meledakkan tombak es menjadi serpihan salju yang berterbangan indah di udara. Sunyi, tak ada yang percaya apa yang mereka lihat. Teknik itu sederhana, bahkan tampak seperti coretan anak kecil, namun mampu meruntuhkan jurus inti murid Sekte Langit Es. Ini mustahil. Bai Ruotian menatap kosong. Tombak esnya adalah teknik dasar Sekte Langit Es, namun diturunkan dari leluhur mereka. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, dan bocah ini baru saja menghancurkannya dengan gerakan seakan ia sendiri penciptanya. Shen Lianhai menatap lurus ke arah Bai Ruotian. Itu hanyalah satu dari ribuan teknik yang pernah kuajarkan pada murid-muridku. Kau menggunakannya dengan sombong, padahal aslinya hanya serpihan kecil dari warisan Daoku. Beberapa penonton mulai berbisik. Ada yang wajahnya pucat, ada yang mulai goyah keyakinannya. Bagaimana mungkin bocah miskin itu tahu inti rahasia dari teknik Sekte Langit Es? Bai Ruotian menggertakkan giginya. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku akan buktikan kau penipu dengan seluruh kekuatanku. Ia melompat, auranya meningkat. Di sekitarnya, udara membeku total, menciptakan domain es kecil. Bayangan naga es terbentuk di belakang tubuhnya, mengaum, menggetarkan tanah. Namun Shen Lianhai hanya berdiri tenang. Mata leluhurnya bersinar merah gelap. Ia mengangkat tangannya sekali lagi. Kali ini dengan pola berbeda. 3 garis lurus bersilangan. Sederhana namun mengandung hukum alam. Ketika naga es itu menerjang, 3 garis itu menyala bagai api hitam, menelan seluruh es hingga meleleh dan hancur berkeping-keping. Domain Bai Ruotian runtuh dalam sekejap. Tubuh Bai Ruotian terpental, menabrak tanah dengan keras, darah segar menyembur dari mulutnya. Kerumunan desa terdiam, lalu mulai ribut dengan suara bergetar. Itu mustahil, Bai Ruotian kalah. Pemuda lemah itu benar-benar mengalahkannya. Shen Lianhai berjalan perlahan, mendekati Bai Ruotian yang terkapar. Suaranya dingin, tapi penuh wibawa. Kau menyebutku penipu, tapi tubuhmu sendiri sudah membuktikan siapa aku. Ingatlah, aku bukan murid, aku guru leluhur dari gurumu. Bai Ruotian ingin membantah, tapi tenggorokannya tercekat. Ia merasakan tekanan yang tak bisa dijelaskan, seolah benar-benar sedang berhadapan dengan seorang guru dari zaman lampau. Di kejauhan, seorang penatua desa yang sudah lama menyimpan arsip kuno menatap pemandangan itu dengan mata bergetar. Mustahil, jangan-jangan legenda itu nyata, guru leluhur Xuanyan Wudi telah kembali. Sementara itu, kabut malam berputar lebih pekat, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi kebangkitan sosok yang seharusnya tidak pernah kembali. Kekalahan Bai Ruotian menyebar cepat bagai api di padang kering.
Dalam waktu singkat, kabar bahwa seorang pemuda kurus dari desa miskin mengaku sebagai guru leluhur dan mampu mengalahkan murid inti Sekte Langit Es sampai ke telinga para murid sekte lain yang sedang melakukan perekrutan di wilayah sekitar. Di desa itu sendiri, reaksi berbeda-beda muncul. Sebagian menganggap Shen Lianhai benar-benar gila, sementara sebagian lain mulai curiga. Bagaimana mungkin anak lemah sepertinya bisa menguasai jurus yang bahkan guru besar sekte pun tak bisa jelaskan asal-usulnya? Bai Ruotian, yang masih terbaring dengan wajah pucat, menatap Shen Lianhai dengan mata penuh kebencian. Kau boleh menang kali ini, tapi begitu sekteku mendengar ucapanmu yang lancang, kau akan diburu sampai ke ujung dunia. Shen Lianhai menatapnya tanpa emosi. Sektemu? Tanpa aku, sekte itu hanyalah tumpukan tanah dan kayu. Kau pikir aku takut pada rumah yang kubangun sendiri? Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari serangan apapun. Bai Ruotian terdiam, hanya bisa menggertakkan gigi. Kerumunan pemuda desa kembali heboh. Dia benar-benar percaya dirinya guru leluhur. Kalau omongannya benar, bukankah berarti seluruh sekte besar ini hanya murid-muridnya? Seorang pria tua berambut putih, penatua desa bernama Guo Shixian, maju perlahan. Ia menatap Shen Lianhai dengan mata penuh rasa ingin tahu. Anak muda, atau seharusnya kupanggil leluhur? Jawablah, dari mana kau tahu jurus inti Sekte Langit Es? Shen Lianhai menoleh, sorot matanya berubah lembut. Guo Shixian, nama itu tak asing. Leluhurmu pernah menjadi murid tingkat bawah di sekteku 1000 tahun lalu. Aku yang memberinya hak pertama memegang catatan jurus salju. Kata-kata itu membuat penatua itu terperanjat. Ia memang pernah mendengar dari kakek buyutnya bahwa leluhur keluarga Guo dulu hanyalah murid kecil di sebuah sekte kuno. Namun detail tentang jurus salju tidak mungkin ada yang tahu kecuali seseorang yang benar-benar ada di sana. Kerumunan mulai bergumam ketakutan. Mereka tidak tahu apakah harus tertawa atau sujud. Namun di kejauhan, suara keras bergema. Omong kosong, jangan terpengaruh oleh ilusi bocah itu. Sebuah kelompok mendekat membawa bendera hitam dengan lambang pedang bintang. Mereka adalah utusan Sekte Pedang Bintang, salah satu sekte besar yang paling ambisius. Pemimpin kelompok itu, Ling Hu Changyuan, seorang pria muda dengan mata tajam bagai pedang, menatap Shen Lianhai dari ujung kepala hingga kaki. Jadi, kau bocah kurus yang mengaku guru leluhur? Menarik sekali. Kau pasti sangat pandai menipu orang. Shen Lianhai tidak menjawab, hanya menatapnya seperti melihat murid nakal. Tatapan itu membuat Ling Hu Changyuan mendidih. Apa kau menatapku seakan aku anak kecil? Karena memang begitu adanya, jawab Shen Lianhai datar. Kau hanyalah bayangan jauh dari generasi murid yang bahkan tak pernah kutatap langsung 1000 tahun lalu. Para murid sekte Pedang Bintang tertawa keras. Bocah ini benar-benar delusional. Kalau dia benar guru leluhur, berarti kita semua ini cicit muridnya? Hahaha, konyol sekali. Ling Hu Changyuan menghunus pedangnya. Cahaya bintang muncul memenuhi langit malam dengan ribuan kilatan tajam. Baiklah, kalau kau benar guru leluhur, tunjukkan. Kalau tidak, darahmu akan menjadi bukti kebohonganmu. Shen Lianhai menatap pedang itu sebentar, lalu tersenyum. Aku masih ingat siapa yang menciptakan pedang itu. Bukan kau, bukan gurumu, bukan guru dari gurumu. Pedang itu, aku yang menempa hukumnya. Ling Hu Changyuan mengernyit. Omong kosong. Pedang bintang diwariskan dari langit, bukan ciptaan manusia. Shen Lianhai mengangkat jari, menggambar pola sederhana di udara. Seketika, cahaya bintang yang memenuhi langit runtuh kembali menjadi titik-titik gelap tak berdaya. Seluruh murid Sekte Pedang Bintang menatap ngeri. Apa yang dilakukan Shen Lianhai barusan bukanlah serangan, tapi seakan ia menekan tombol asal dari pedang mereka. Shen Lianhai melangkah maju, suara lirihnya terdengar bagai guruh. Sekte Pedang Bintang hanyalah sekte kecil yang kuberi sebutir percikan dao. Tanpa aku, kalian bahkan tak punya nama. Kerumunan desa membeku. Suara tawa mereka lenyap. Untuk pertama kalinya, banyak yang merasa ucapan pemuda itu mungkin saja bukan sekadar kebohongan. Namun, dari balik bayangan, sebuah suara asing berbisik hanya bisa didengar oleh Shen Lianhai.
Suara itu dingin, penuh kabut. Kau seharusnya tidak kembali. Sejarahmu telah kuhapus. Kembalilah tidur, Xuanyan Wudi. Shen Lianhai berdiri tegak di tengah kerumunan. Tatapannya masih tenang, namun dalam benaknya, suara asing itu terus bergema, seolah menggores inti jiwanya. Kau seharusnya tidak kembali, sejarahmu telah kuhapus. Ia menyipitkan mata. Kabut tipis di sekitar desa tampak bergerak aneh, berputar melawan arah angin. Mata-mata biasa hanya melihat embun malam, tapi Shen Lianhai tahu, itu bukan kabut biasa. Itu adalah Dao Kabut Malam, kekuatan yang pernah ia lawan 1000 tahun lalu. Ling Hu Changyuan masih berdiri dengan pedang di tangan. Wajahnya merah padam karena dipermalukan. Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan, tapi aku tidak akan kalah dari ilusi. Ia menghunus pedangnya lagi, hendak menyerang. Namun sebelum pedangnya meluncur, bayangan kabut melintas di depan matanya. Sesuatu yang dingin menyentuh pundaknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Pedang di tangannya bergetar sendiri, lalu runtuh menjadi serbuk bintang. Kerumunan berteriak kaget. Murid-murid sekte pedang bintang panik melihat senjata pamungkas pemimpin mereka lenyap tanpa jejak. Shen Lianhai menatap kabut itu dengan dingin. Jadi akhirnya kau muncul juga, makhluk licik. Kau pikir kabut tipis bisa menutupi langit selamanya? Suara misterius kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seakan berasal dari seluruh arah. Wudi, tak peduli berapa kali kau kembali, aku akan selalu menghapus namamu. Dunia ini bukan milikmu lagi. Guo Shixian, penatua desa, terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar. Apa itu? Suara apa yang meresap ke tulangku? Bukan suara manusia. Para pemuda desa berteriak, sebagian langsung lari terbirit-birit meninggalkan lapangan. Bahkan murid sekte besar pun merasa mual dan pusing ketika kabut menebal, seakan mereka sedang menatap wajah raksasa yang tak kasat mata. Shen Lianhai menarik napas dalam. Ia tahu, Dao Kabut Malam bukanlah musuh sembarangan. Itu bukan manusia, bukan iblis, melainkan entitas hukum yang menjelma. 1000 tahun lalu, entitas itu yang memutus semua catatan tentang dirinya, menghapus namanya dari prasasti, bahkan menutup jalan bagi murid-muridnya untuk mengingatnya. Jadi kaulah penyebabnya, gumam Shen Lianhai. Bukan sekte, bukan manusia, tapi Dao sendiri yang menolak keberadaanku. Kabut itu berputar semakin pekat, seolah tertawa. Ya, benar, kau hanyalah noda di dalam sejarah Dao. Aku ada untuk menghapus noda itu. Ling Hu Changyuan yang ketakutan mencoba melawan, menebas kabut dengan pedang kosongnya. Namun tebasannya hanya menembus udara kosong. Seketika, tubuhnya terdorong mundur, darah mengalir dari hidungnya. Bai Ruotian yang masih tergeletak hanya bisa menatap dengan ketakutan. Semua kesombongannya lenyap, bahkan ia sadar. Apa yang mereka hadapi ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh sekte manapun. Shen Lianhai melangkah maju, tangannya membentuk mudra kuno. Api merah gelap muncul, berputar bagai lingkaran matahari. Kalau kau pikir bisa menghapusku lagi, cobalah. Aku bukan Xuanyan Wudi yang dulu lenyap tanpa perlawanan. Api itu menyentuh kabut. Seketika terdengar suara mendesis panjang, seperti luka yang terbuka. Kabut menipis, berputar mundur, lalu menghilang ke udara malam. Suasana hening. Semua orang menatap Shen Lianhai, ngeri sekaligus kagum. Ia bukan hanya mengalahkan murid inti sekte, tapi juga melawan entitas aneh yang tak seorang pun bisa jelaskan. Guo Shixian bersujud di tanah, suaranya bergetar. Kalau begitu, benar adanya. Kau memang guru leluhur yang kembali. Shen Lianhai menatap langit malam, wajahnya dingin. Ini baru permulaan. Jika Dao Kabut Malam berani menampakkan diri lagi, aku akan menghanguskannya sampai ke akar. Namun jauh di luar desa, di puncak gunung sekte-sekte besar, berita sudah sampai lebih dulu. Pemimpin sekte mendengar kabar tentang seorang pemuda kurus yang mengaku guru leluhur, mengalahkan murid inti dan melawan sesuatu yang tak diketahui. Salah seorang kepala sekte berbisik di aula pertemuan. Kalau benar Xuanyan Wudi kembali, itu bukan hanya ancaman bagi musuh-musuhnya, tapi juga bagi kita, sekte-sekte yang lahir dari warisannya. Dan di sudut tergelap dunia, Hei Xuanming, makhluk purba yang dulu menjadi sekutu Dao Kabut Malam, membuka matanya setelah 1000 tahun tidur. Di puncak gunung Tianshu,
aula besar berlapis jade hitam dipenuhi cahaya lampu spiritual. Kepala-kepala sekte dari berbagai penjuru berkumpul, wajah mereka serius. Kabar tentang pemuda yang mengaku guru leluhur sudah sampai ke telinga mereka semua. Pemimpin sekte Langit Es, seorang pria berambut putih dengan aura dingin bernama Yan Zhaoyun, mengetuk meja. Seorang bocah berani mengaku sebagai Xuanyan Wudi. Itu penghinaan pada leluhur. Kita tidak boleh membiarkannya hidup. Namun kepala sekte Pedang Bintang, Ling Hu Changyuan yang baru kembali dari desa, wajahnya masih pucat, menyela dengan suara berat. Jangan salah, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Ia membatalkan jurus warisan sekteku hanya dengan satu gerakan. Itu bukan tipuan. Riuh rendah memenuhi aula. Beberapa penatua tampak ketakutan, sementara yang lain menganggap itu sekadar ilusi atau trik terlarang. Seorang wanita berwajah dingin, Xie Qianrou dari sekte Bunga Hitam, bersuara pelan namun tajam. Entah dia benar atau penipu, yang jelas kekuatannya nyata. Kalau benar dia Xuanyan Wudi, itu artinya semua sekte kita hanyalah keturunan murid-muridnya. Apakah kalian siap tunduk? Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Tunduk berarti menyerahkan otoritas sekte, mengakui bahwa selama ini mereka hanya murid generasi jauh. Tidak ada satupun kepala sekte yang mau kehilangan kebanggaan itu. Yan Zhaoyun mengetukkan jarinya lagi. Kalau begitu, jelas. Bocah itu harus dihabisi sebelum rumor menyebar lebih jauh. Kita akan kirim murid-murid terbaik untuk mengujinya di luar desa. Kalau dia kalah, kita punya alasan untuk menutup mulut rakyat. Kalau dia menang, kita tahu harus bersiap lebih jauh. Sementara itu, di desa Lianhe, Shen Lianhai berdiri di tepi jalan tanah, memandang horizon. Guo Shixian mendekat, wajahnya cemas. Leluhur, kau benar-benar hendak meninggalkan desa ini? Shen Lianhai mengangguk. Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Dunia sudah berubah, dan musuhku sudah mulai bergerak. Aku perlu menapaki jalan lagi, meski jalanku bukan jalan mereka. Mo Yuhuan, gadis pedagang yang sejak awal memperhatikan Shen Lianhai, melangkah maju. Kalau kau pergi, aku ikut. Aku ingin melihat dunia, dan aku tahu kau bukan orang biasa. Shen Lianhai menatapnya sebentar, lalu tersenyum samar. Baik, tapi jalanku bukan jalur aman. Kau siap mati kapan saja? Mo Yuhuan mengangguk tanpa ragu. Daripada mati tanpa makna di desa kecil, lebih baik mati di jalan besar. Malam itu mereka meninggalkan desa. Langkah sederhana itu seakan mengguncang dunia. Sejak saat itu, legenda guru leluhur yang bangkit kembali mulai menyebar. Namun tak lama setelah keluar dari hutan perbatasan, sekelompok orang menghadang mereka. 12 murid dari sekte Api Merah dipimpin langsung oleh seorang pemuda sombong bernama Hou Yangqi. Jadi, ini bocah yang mengaku guru leluhur? Hahaha, kau tampak lebih menyedihkan daripada rumor yang kudengar. Hou Yangqi menepuk kipas api di tangannya. Hawa panas menggelegar, membakar pepohonan sekitar. Mo Yuhuan mundur setapak, menahan panas. Mereka jelas sengaja dikirim untuk mengujimu, bisiknya. Shen Lianhai hanya melangkah maju. Sekte Api Merah, aku ingat, aku yang menyalakan obor pertama kalian di gua pegunungan. Siapa sangka, 1000 tahun kemudian, murid-muridnya hanya bisa meludah api seperti anak kecil. Ucapan itu membuat murid-murid sekte Api Merah mendidih amarah. Hou Yangqi mengangkat tangannya, menciptakan naga api yang mengaum keras, meluncur ke arah Shen Lianhai. Namun, Shen Lianhai hanya menepuk tanah dengan telapak kaki. Dari bumi muncul aliran api hitam, tenang namun ganas, menelan naga api merah itu dalam sekejap, lalu melahapnya hingga hanya tersisa abu. Para murid sekte Api Merah terdiam, mata mereka membelalak. Mereka baru sadar api merah warisan sekte mereka bukanlah puncak, melainkan bayangan redup dari api hitam leluhur yang berdiri di depan mereka. Hou Yangqi terhuyung, wajahnya pucat. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Shen Lianhai menatapnya dingin. Kalau kau murid sejati, kau akan tahu. Api bukan hanya membakar, api juga mencipta. Sayang sekali, sektemu lupa ajaranku. Angin malam berhembus, membawa bau abu. Shen Lianhai melangkah pergi bersama Mo Yuhuan, meninggalkan sekelompok murid yang terdiam tak berdaya.
Di balik bayangan, seekor burung hitam berukuran raksasa terbang melintas. Dari atas punggungnya, sosok berbalut kabut mengawasi, berbisik. Dia benar-benar kembali. Lalu, seberapa jauh dia bisa bangkit kali ini? Di aula besar Gunung Tianshu, kabar kekalahan murid-murid Sekte Api Merah sampai lebih cepat dari perkiraan. Kepala sekte-sekte besar yang semula tenang kini mulai menunjukkan kegelisahan. Hou Yangqi, meski selamat, kembali dengan tubuh setengah gosong. Ia hanya mampu bergetar ketika ditanya, "Apa kau benar-benar melihatnya?" Matanya berkaca-kaca dan jawabannya membuat ruangan sunyi. Api hitam, asal mula segala api, itu benar-benar miliknya. Yan Zhaoyun, pemimpin Sekte Langit Es, menghentak meja jade hingga retak. Tak bisa dibiarkan. Kalau rumor ini menyebar, semua sekte akan runtuh. Murid-murid kita akan meragukan ajaran kita sendiri. Xie Qianru hanya tersenyum tipis. Mungkin sudah waktunya kalian berhenti menipu diri sendiri. Bukankah semua ajaran kita memang berasal dari dia? Kalau ia benar-benar kembali, menentangnya hanya berarti mempercepat kehancuranmu. Namun, bukan semua kepala sekte setuju. Beberapa justru bersatu, bertekad mengirim lebih banyak utusan untuk membuktikan guru leluhur itu palsu. Dalam hati mereka takut, tapi kesombongan jauh lebih kuat dari ketakutan. Sementara itu, Shen Lianhai berjalan bersama Mo Yuhuan melewati lembah sunyi. Langkahnya ringan, namun setiap tapak kaki seolah membawa gema kuno. Mo Yuhuan menatapnya, penuh rasa ingin tahu. Api hitam itu, aku belum pernah melihatnya. Apa itu benar seni rahasia Sekte Api Merah? Shen Lianhai menggeleng. Itu bukan rahasia, itu fondasi. Aku yang mengajarkannya dulu, tapi murid-murid hanya memilih bagian yang mudah. Api membakar. Mereka lupa sisi satunya. Api mencipta kehidupan. Mo Yuhuan tertegun. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun baginya seperti membuka tirai langit. Malam itu, mereka berhenti di gua tua untuk beristirahat. Shen Lianhai duduk bersila, menutup mata, dan aura hitam samar mulai melingkupi tubuhnya. Bukan aura yang menakutkan, melainkan aura yang membuat bebatuan retak, lalu tumbuh lumut hijau baru di sela-selanya. Mo Yuhuan hampir tak percaya. Api yang bisa menumbuhkan? Shen Lianhai membuka mata, senyum tipis muncul di wajahnya. Semua elemen punya dua sisi. Dunia ini hanya melihat kehancuran, padahal aku mencipta agar mereka mengerti keseimbangan. Sayang, setelah aku mati, yang tersisa hanyalah setengah warisan. Tiba-tiba, cahaya biru muncul di dalam gua. Sebuah rune kuno menyala di dinding, seolah merespons kehadiran Shen Lianhai. Batu bergetar dan dari dalamnya keluar gulungan tua berlapis debu. Mo Yuhuan menahan napas. Itu, kitab kuno. Shen Lianhai meraih gulungan itu. Saat disentuh, simbol-simbol berkilau meloncat ke udara, membentuk tulisan kuno yang bahkan Mo Yuhuan tak bisa pahami. Namun, Shen Lianhai membacanya dengan tenang. Dao api asal, bab kehidupan. Aku pikir sudah hancur, ternyata masih tersisa di dunia. Sementara ia membaca, langit di luar gua bergemuruh. Seakan-akan alam sendiri menyadari kembalinya sesuatu yang tak boleh ada lagi. Di sisi lain, para sekte yang sedang rapat pun ikut terguncang. Para penatua merasakan getaran dao kuno dan wajah mereka pucat. Kitab leluhur, salah satu warisan Xuanyan Wudi yang hilang. Dia menemukannya lagi. Yan Zhaoyun berdiri, aura esnya mengguncang aula. Tak ada pilihan lain, kita harus segera menurunkan para penatua tingkat langit. Kalau tidak, semua warisan sekte kita akan kembali ke tangannya. Sementara itu, di dalam gua, Shen Lianhai menutup gulungan kuno itu perlahan. Sepertinya mereka sudah mulai bergerak. Baiklah, mari kita sambut badai. Mo Yuhuan menggenggam kain pakaiannya dengan erat, matanya bersinar. Kalau badai itu datang, aku akan berdiri di sisimu. Shen Lianhai tersenyum samar, lalu berdiri menghadap mulut gua. Kalau begitu, bersiaplah. Dunia akan segera mengingat nama Xuanyan Wudi. Kabut tebal menyelimuti puncak Gunung Tianshu ketika lonceng sekte-sekte besar berbunyi bersahut-sahutan. Itu bukan tanda perayaan, melainkan tanda perburuan. Para penatua tingkat langit mulai diturunkan. Tubuh mereka melesat menembus langit, meninggalkan jejak cahaya. Langkah mereka berat, tapi aura mereka menekan bintang-bintang di langit malam.
Yan Zhaoyun sendiri memimpin 3 penatua es dari sektenya. Shi Qianrou tidak terlihat, hanya mengirim beberapa murid senior. Ia seakan memilih menunggu. Hou Yangqi, meski tubuhnya hancur, bersikeras ikut. Aku harus memastikan bahwa monster itu benar-benar dia. Matanya berkilau dengan dendam dan ketakutan yang bercampur. Di lembah tempat Shen Lianhai berada, angin mendadak membeku. Mo Yuhuan menoleh ke langit, wajahnya pucat. Mereka datang, dan jumlahnya banyak. Shen Lianhai tetap tenang, duduk di batu besar sambil memutar gulungan kuno. Mereka bahkan berani menurunkan penatua. Sepertinya aku masih dianggap ancaman yang nyata. Langkah pertama datang dari Yan Zhaoyun. Es turun seperti hujan bintang, membekukan pepohonan dalam radius ratusan meter. Shen Lianhai, suaranya menggelegar. Hari ini, semua orang akan tahu bahwa kau hanya penipu yang menggunakan nama Xuanyan Wudi. Shen Lianhai menutup gulungan, berdiri perlahan. Mata hitamnya bersinar seperti nyala api hitam yang tenang. Yan Zhaoyun, murid generasi ke-17. Kau bahkan tidak pantas menyebut namaku. Yan Zhaoyun terkejut, wajahnya berubah pucat. Bagaimana kau tahu? Sebelum ia melanjutkan, Shen Lianhai mengangkat tangannya. Api hitam muncul, namun kali ini bukan menghancurkan. Tanah yang retak karena es justru kembali subur, tunas hijau muncul di antara lapisan es. Para penatua yang datang tercekat. Itu bukan teknik pemusnah, melainkan penciptaan Dao. Yan Zhaoyun menggertakkan gigi. Omong kosong, hancurkan dia. 3 penatua es melesat maju, mengerahkan pedang es yang membelah udara. Mo Yuhuan refleks ingin bergerak, tapi Shen Lianhai hanya melambaikan tangan. Api hitam tipis keluar, menyelimuti pedang es itu. Alih-alih hancur, pedang es berubah transparan, lalu meleleh menjadi butiran air murni yang jatuh ke tanah, membentuk danau kecil yang berkilau. Semua orang terpana. Seni semacam itu tak pernah mereka lihat, bukan menghancurkan musuh, melainkan mengubah serangan jadi kehidupan baru. Yan Zhaoyun semakin geram, aura esnya semakin dingin. Kalau begitu, aku sendiri yang akan mengakhirimu. Tubuhnya meledak dengan kekuatan Dao es, membekukan lembah hingga putih membeku. Namun, Shen Lianhai tetap tenang. Ia menatap Mo Yuhuan. Kau lihat baik-baik, inilah perbedaan antara sekte yang mencuri ajaran dengan guru leluhur yang menciptakannya. Tangannya terangkat, lalu api hitam menyebar pelan. Es yang menutupi lembah mulai retak. Dari retakan itu, bunga-bunga berwarna biru, es bermekaran, berkilau di bawah bulan. Para penatua terdiam, sebagian mundur dengan wajah ketakutan. Mereka sadar, itu bukan kekuatan seorang manusia biasa. Itu adalah Dao asal yang mereka baca hanya dari legenda. Yan Zhaoyun, yang tubuhnya diselimuti es, justru semakin marah. Kau boleh menyerang balik, tapi aku takkan tunduk padamu. Xuanyan Wudi sudah mati ribuan tahun, kau hanya bayangan. Shen Lianhai tersenyum tipis. Kalau begitu, biar aku ingatkan. Bukankah dulu aku yang mengajarkanmu cara mengendalikan dinginmu agar tidak memakan tubuhmu sendiri? Kau benar-benar cepat lupa. Yan Zhaoyun terhuyung, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Tubuhnya bergetar. Karena kalimat itu hanya diketahui oleh leluhur sejati sekte mereka, sebuah rahasia yang tak pernah ia ungkap. Mo Yuhuan menutup mulutnya dengan terkejut. Para penatua yang tersisa saling pandang dengan ketakutan. Di hati mereka, satu pertanyaan yang sama menggema. Jangan-jangan dia benar-benar guru leluhur? Suasana lembah benar-benar hening setelah Shen Lianhai menyebut rahasia pribadi Yan Zhaoyun. Semua murid sekte yang mengikuti ekspedisi itu menelan ludah, ketakutan sekaligus bingung. Yan Zhaoyun sendiri terhuyung, tubuhnya gemetar. Kata-kata Shen Lianhai menembus hatinya lebih tajam dari 1000 pedang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya leluhur tertinggi yang tahu hal itu. Salah satu penatua es yang tadi menyerang justru mundur, menundukkan kepala dalam ketakutan. Tangannya gemetar saat ia berbisik, bisa jadi dia memang guru leluhur Xuanyan Wudi yang kembali. Bisikan itu segera menular ke telinga para penatua lain. Sebagian mulai goyah, sebagian justru murka mendengar nama itu diucapkan dengan keyakinan. Mo Yuhuan menatap Shen Lianhai tanpa berkedip.
Ia ingat jelas setiap gerakan pria itu tidak seperti pendekar modern. Ada wibawa kuno yang menekan jiwa, sesuatu yang hanya tertulis dalam gulungan sejarah. Cukup omong kosong, teriak seorang penatua dari sekte Daun Giok. Ia melangkah maju, pedangnya bergetar mengeluarkan aura hijau yang tajam. Walau kau benar Xuanyan Wudi, berarti kau sudah mati. Yang berdiri di hadapan kami hanyalah hantu yang melawan hukum langit. Shen Lianhai tidak merespons kata-kata itu. Ia hanya menatap penatua tersebut dengan sorot mata yang datar, lalu berucap lirih. Sekte Daun Giok, dulu aku yang mendirikan halaman latihan pertamamu. Pedang yang kau gunakan pun hasil rumusanku. Namun lihatlah dirimu sekarang, berani mengangkat pedang pada leluhurmu sendiri. Kalimat itu membuat wajah penatua Daun Giok pucat seketika. Murid-muridnya saling tatap seakan sejarah mereka yang mulia tiba-tiba runtuh. Namun justru di saat itu, salah seorang penatua tua dari sekte Seribu Kabut maju. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, namun auranya masih menyelimuti langit. Ia berlutut dengan keras di hadapan Shen Lianhai. Jika benar kau adalah Xuanyan Wudi, suaranya bergetar. Izinkan murid keturunan kabut rendah ini kembali bersujud kepada guru leluhur. Semua orang terkejut. Para penatua lain langsung berteriak. Pengkhianat! Kau berani meninggalkan sumpah sekte demi percaya pada penipu? Kabut itu menunduk makin rendah. Bukan aku yang berkhianat, justru kalian yang sudah melupakan darah dan dasar yang dia tinggalkan. Air matanya jatuh membasahi tanah. Yan Zhaoyun menggertakkan gigi, matanya merah. Jangan dengarkan, semua ini hanya tipu muslihat. Bila kalian tunduk, maka sekte-sekte kita akan hancur. Shen Lianhai tetap berdiri tenang, lalu mengangkat satu tangan. Api hitam keluar, tapi kali ini lembut, menyelimuti tubuh penatua Seribu Kabut. Luka-luka lama yang terpendam dalam tubuhnya perlahan sembuh. Tulang rapuhnya menguat dan keriputnya sedikit tersamarkan. Semua murid dan penatua melotot. Mereka tahu jelas, teknik semacam itu bukanlah sihir biasa. Itu adalah dao kehidupan, sesuatu yang sudah lama dianggap dongeng. Lihatlah dengan mata kalian sendiri, Shen Lianhai berkata pelan, aku tidak menghancurkan, aku mencipta. Itu adalah warisan Dao Xuanyan yang kalian sendiri telah khianati. Kata-kata itu mengguncang hati banyak orang. Beberapa penatua tampak gemetar seakan hati mereka mulai condong pada keyakinan bahwa lelaki itu benar-benar leluhur. Tapi tentu, tidak semuanya percaya. Penatua dari sekte pedang hitam menghunus pedang gelapnya. Suaranya dingin seperti logam. Walau kau bisa mencipta kehidupan, itu tidak membuktikan apapun. Dunia ini milik yang kuat, bukan milik mayat tua yang bangkit. Ia melompat, pedangnya berubah menjadi naga hitam yang berteriak memecahkan lembah. Aura itu murni membunuh, tidak ada ruang untuk keraguan. Shen Lianhai mendesah pelan. Begitu mudahnya manusia lupa. Begitu kerasnya mereka menolak asal-usulnya. Ia mengangkat tangan, api hitam keluar lagi. Namun, bukan api, melainkan sayap burung feniks yang terbakar, menyambut naga hitam itu di udara. Feniks hitam dan naga hitam bertabrakan di langit, ledakannya membuat bumi bergetar, pepohonan tumbang, dan murid-murid terlempar sejauh puluhan meter. Mo Yuhuan menutup wajahnya dari puing-puing, tapi matanya tak bisa lepas dari sosok Shen Lianhai. Di dalam hatinya, ia hanya bisa berbisik. Kalau benar dia guru leluhur, berarti semua yang kita ketahui tentang dunia ini hanyalah kebohongan. Benturan feniks hitam dan naga hitam memekakkan telinga. Cahaya gelap dan nyala api berbaur, seakan langit dan bumi hendak terbelah dua. Ledakan itu membuat banyak murid berteriak ketakutan. Bahkan para penatua pun terdorong mundur. Feniks hitam mengepak sayapnya, tubuhnya seolah terbentuk dari api yang memakan cahaya, sementara naga hitam meraung dengan amarah mencoba menelan semuanya. Namun dalam beberapa tarikan napas, naga hitam mulai retak. Sisik-sisik gelapnya runtuh, tubuhnya remuk menjadi serpihan aura. Feniks hitam melesat maju, menusuk jantung naga itu hingga meledak menjadi debu. Penatua sekte pedang hitam memuntahkan darah segar, tubuhnya terhuyung lalu terhempas ke tanah. Pedang gelapnya patah menjadi dua, suara retakannya menggema menyayat hati para murid. Semua orang terdiam. Bahkan para murid sekte pedang hitam yang biasanya congkak menunduk tak berani menatap pria yang berdiri tegak di tengah kepulan asap hitam itu. Shen Lianhai menurunkan tangannya, ekspresinya tidak berubah.
seolah apa yang ia lakukan hanyalah menepuk debu dari bahunya. Pedang hitam, gumamnya lirih, dulu kalian hanyalah penjaga gerbang keempat, kini berani mengangkat pedang pada leluhur, menyedihkan. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada kekalahan itu sendiri. Beberapa penatua dari sekte lain tampak semakin goyah, bahkan ada yang mulai menundukkan kepala tanpa sadar. Yan Zhaoyun berteriak, suaranya penuh keputusasaan. Jangan biarkan kata-katanya meracuni kalian, dia hanya ingin menghancurkan persatuan kita, bangkit dan bunuh dia. Namun sebelum ada yang bergerak, udara mendadak membeku. Dari balik celah lembah, sebuah kabut ungu perlahan muncul. Kabut itu berbeda dari kabut biasa. Ada simbol-simbol kuno berkilau di dalamnya, membentuk pola yang tak pernah dilihat siapapun. Mo Yuhuan menggigil. Aura kabut itu terasa tua, bahkan lebih tua dari semua sekte yang ada di sana. Itu bukan sembarang teknik kabut, tapi sesuatu yang berasal dari zaman kuno. Dari dalam kabut, langkah-langkah terdengar. Seseorang muncul perlahan, seorang pria berjubah ungu, wajahnya tertutup topeng giok berwarna hitam dengan rambut panjang terurai, bagai bayangan malam. Begitu sosok itu muncul, semua penatua langsung panik. Beberapa mundur, beberapa bahkan membungkuk ketakutan. Itu lambang sekte kabut abadi. Bukankah mereka sudah dimusnahkan ribuan tahun lalu? Pria bertopeng itu tertawa lirih. Dimusnahkan, hanya orang bodoh yang percaya pada catatan sejarah. Sekte kabut abadi tidak pernah benar-benar mati. Kami hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat. Shen Lianhai menatap sosok itu dengan sorot mata tajam. Untuk pertama kalinya, wajahnya tidak lagi datar. Ada sedikit kegelapan di matanya. Kabut abadi, jadi bahkan kalian pun berani keluar dari liang busukmu. Suara pria bertopeng menjadi dingin. Xuanyan Wudi, atau apapun namamu sekarang, dulu kau memang menindas semua sekte, memaksakan daomu atas dunia. Tapi kau lupa, kamilah satu-satunya yang tidak pernah tunduk padamu. Kata-kata itu membuat semua murid tercengang. Mereka tidak pernah mendengar catatan bahwa ada sekte yang berani menantang Xuanyan Wudi di zaman kuno. Shen Lianhai tersenyum dingin. Tidak tunduk? Tidak. Kalian berkhianat. Kalian menyerahkan darah murid-murid kalian sendiri pada langit demi keabadian palsu. Dan sekarang kau berdiri di depanku, mengira aku lupa. Pria bertopeng itu diam sejenak lalu tertawa keras. Kalau begitu bagus, hari ini biarkan dunia melihat bahwa kabut abadi masih ada dan kami akan menjadi pemakammu yang terakhir. Dari tubuhnya, kabut ungu semakin tebal, berubah menjadi ribuan bayangan hitam yang berteriak dengan suara seperti jiwa tersiksa. Aura itu begitu mengerikan, hingga para penatua yang tadinya hendak menyerang Shen Lianhai justru mundur ketakutan. Mo Yuhuan menggertakkan gigi, jantungnya berdetak cepat. Sekte kabut abadi. Kalau legenda itu benar, berarti mereka memiliki dao yang bisa menelan jiwa. Shen Lianhai mengangkat kepalanya, menatap kabut yang menyelimuti lembah. Api hitam di tubuhnya menyala lebih terang, kali ini dengan bentuk yang menyerupai matahari hitam. Suaranya terdengar dalam dan menggelegar. Kalau begitu, mari kita akhiri hutang ribuan tahun ini. Sekte kabut abadi, aku akan memusnahkanmu untuk kedua kalinya. Kabut ungu menyelimuti lembah, pekat dan dingin, hingga murid-murid sulit bernapas. Suara-suara lirih, seperti jeritan jiwa-jiwa terpenjara, bergema dari dalam kabut itu, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Pria bertopeng kabut abadi melangkah maju. Setiap langkahnya memunculkan pola simbol kuno di udara. Shen Lianhai, kau menyebut dirimu leluhur, tapi hari ini aku akan buktikan bahwa darah Xuanyan Wudi tetap bisa ditumpahkan. Phoenix hitam di belakang Shen Lianhai mengepak sayap, tubuhnya membara semakin kuat. Api hitam itu tampak menelan kabut ungu sedikit demi sedikit, tapi kabut seakan hidup menutup kembali setiap celah yang terbakar. Benturan pertama dimulai. Phoenix hitam menukik, sementara pria bertopeng mengangkat tangannya, melepaskan ribuan bayangan ungu yang berubah menjadi tangan raksasa, mencoba mencekik Phoenix itu. Ledakan menggelegar, bumi bergetar hebat. Murid-murid berjatuhan, sebagian pingsan karena tekanan aura saja. Para penatua sekte lain yang awalnya hendak ikut melawan Shen Lianhai, kini justru terdiam, terlalu terintimidasi oleh kekuatan sekte kabut abadi.
Mo Yuhuan menatap pertarungan itu dengan mata membelalak. Ini bukan pertarungan antara manusia. Ini benturan dua dao kuno yang seharusnya sudah punah. Namun di tengah kekacauan, beberapa penatua sekte lain saling pandang, lalu memberi kode rahasia. Mereka mulai bergerak ke arah murid-murid Shen Lianhai yang berdiri di belakang, mencoba menyerang dari sisi yang tidak dijaga. Salah satu penatua berbisik, biarkan kabut abadi dan lelaki itu saling membunuh. Kita tumpas murid-muridnya, hancurkan fondasi sektenya, maka tidak ada yang tersisa meski ia menang. Pedang, tombak, dan jimat mulai terangkat diam-diam. Aura pembunuhan menyebar ke arah murid Shen Lianhai. Namun tiba-tiba mata Shen Lianhai berkilat merah darah. Tanpa menoleh, ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul ribuan tombak api hitam yang menancap ke arah para penyerang. Suara jeritan langsung terdengar. Beberapa penatua tercabik dalam sekejap, tubuh mereka terbakar tanpa bisa padam. Hanya tersisa debu yang bertebaran di udara. Beraninya kalian menyentuh sekteku di hadapanku. Suara Shen Lianhai bergema, dingin seperti kutukan. Api hitam yang tadinya hanya menyelimuti Phoenix, kini juga menyelimuti tubuhnya sendiri, membuatnya tampak seperti dewa kegelapan yang turun ke bumi. Pria bertopeng tertawa keras. Kau bisa mengawasi dua arah sekaligus? Hebat, tapi melawan kabut abadi, kau tetap akan kehabisan napas. Dari balik kabut muncul ratusan wajah menyerupai arwah manusia, semuanya melolong dan menyerbu Shen Lianhai. Setiap wajah itu membawa emosi, rasa sakit, kebencian, dan dendam ribuan jiwa yang terperangkap. Murid-murid sekte lain menutup telinga mereka, beberapa langsung jatuh gila karena teriakan itu menusuk langsung ke dalam jiwa. Phoenix hitam meraung menyemburkan api gelap ke arah kabut, tapi arwah-arwah itu justru menelan api tersebut, berubah semakin besar dan ganas. Shen Lianhai mengerutkan kening. Menggunakan jiwa muridmu sendiri sebagai senjata memang benar-benar menjijikkan. Sekte kabut abadi, kalian layak dimusnahkan. Ia menepuk dada sendiri dan suara retakan tulang terdengar. Dengan paksa ia mematahkan tulang rusuknya, lalu dari celah itu memancar sinar hitam yang lebih pekat. Phoenix hitam di belakangnya berubah bentuk. Kini bersatu dengan tubuh Shen Lianhai, menciptakan sosok setengah manusia, setengah Phoenix yang diselimuti api gelap. Aura itu membuat bahkan kabut abadi ikut bergetar. Pria bertopeng sempat terdiam, lalu suaranya meninggi. Jadi kau benar-benar rela menghancurkan tubuhmu sendiri untuk melepaskan dao itu? Gila, tapi menarik. Baiklah, mari kita lihat siapa yang lebih dulu hancur, tubuhmu atau kabut abadi. Kabut ungu menggulung, menelan seluruh lembah. Pertarungan mencapai puncak dan semua murid dari berbagai sekte hanya bisa berlutut, gemetar, menyaksikan pertempuran yang jauh melampaui batas manusia biasa. Kabut ungu terus menggulung, menekan dengan berat yang membuat gunung di sekitar lembah runtuh satu persatu. Jeritan arwah yang terperangkap dalam kabut semakin keras, seolah surga dan bumi dipenuhi oleh ratapan kematian. Shen Lianhai berdiri di tengah badai itu, tubuhnya sudah penuh retakan. Setiap retakan memancarkan api hitam, seperti magma yang berusaha meledak keluar dari cangkang rapuh. Murid-muridnya menatap dengan wajah pucat. Guru, tubuh beliau tidak mungkin bertahan lama. Mo Yuhuan menggigit bibirnya hingga berdarah. Dia tahu itu, tapi dia tetap memaksakan teknik itu. Seakan-akan tubuhnya sendiri hanyalah bejana sementara. Phoenix hitam yang menyatu dengan tubuh Shen Lianhai meraung, sayapnya merobek kabut ungu. Tapi setiap kali kabut terkoyak, ia merasakan tulangnya semakin patah. Suara krek mengerikan terdengar jelas, hingga membuat mereka yang mendengar ikut meringis. Pria bertopeng kabut abadi justru tertawa. Suaranya bergema dalam kabut. Lihatlah dirimu, leluhur yang sombong. Tubuhmu sendiri mengkhianatimu. Kau akan hancur sebelum sempat menyentuhku. Namun di balik suara itu, ada getaran samar. Sebuah rasa was-was yang tidak bisa sepenuhnya ditutupi. Shen Lianhai mengangkat tangannya perlahan. Retakan semakin besar, darah hitam menetes dari mulutnya. Aku memang sudah mati sekali. Tubuh ini bukan lagi milikku, melainkan wadah dao. Mendadak, retakan tubuhnya meledak bukan dengan darah, melainkan dengan cahaya hitam keemasan. Dari setiap patahan tulang muncul simbol kuno, berputar seperti roda surga.
Murid-murid berbagai sekte yang tadinya ingin melarikan diri kini justru terpaksa berlutut. Tekanan dari simbol-simbol itu jauh lebih berat daripada kabut ungu. Seakan Dao itu tidak hanya menguasai api, tapi juga hukum keberadaan itu sendiri. Pria bertopeng terdiam sepersekian detik, lalu suaranya bergetar untuk pertama kali. Itu bukan Dao Phoenix. Apa yang kau bangkitkan? Shen Lianhai tersenyum tipis meski darah terus mengalir dari sudut bibirnya. Phoenix hanyalah bayangan, api hanyalah permukaan. Yang kubangkitkan adalah Dao penghancuran ulang. Langit bergetar. Dari retakan tubuh Shen Lianhai, lahirlah bukan hanya api, melainkan kegelapan yang menyerap cahaya. Batu, tanah, bahkan udara yang tersentuh langsung lenyap seolah tidak pernah ada. Mo Yuhuan terperanjat. Dao penghancuran, ulang. Bukankah itu hanya mitos? Dao yang tidak hanya membunuh, tapi menghapus eksistensi sesuatu seakan tak pernah tercipta. Pria bertopeng menahan langkahnya, untuk pertama kalinya mundur selangkah. Kabut ungu yang tadinya bergerak agresif kini bergetar, seolah takut tertelan oleh kekuatan baru itu. Mustahil. Dao itu seharusnya sudah lenyap sejak perang Dewa Purba. Bagaimana bisa muncul lagi? Di tubuhmu? Shen Lianhai menatapnya dengan mata berkilat hitam emas. Suaranya bergema berat, tidak lagi terdengar seperti manusia biasa. Karena aku telah mati, karena aku telah dilenyapkan, maka aku adalah wujud paling murni dari Dao itu. Ledakan terjadi. Satu sisi lembah hilang begitu saja, bukan hancur, tapi seperti dipangkas keluar dari kenyataan. Tanah yang ada sebelumnya lenyap menyisakan kehampaan. Murid-murid dari semua sekte menjerit. Beberapa penatua langsung melarikan diri, tidak berani lagi menyaksikan pertarungan ini. Mereka tahu, Dao semacam itu tidak bisa ditahan oleh sekte manapun. Phoenix hitam kini sepenuhnya menyatu dengan Dao penghancuran ulang. Bukan lagi burung api, melainkan siluet gelap bercahaya emas yang mengepakkan sayapnya, menghapus kabut setiap kali mengepak. Pria bertopeng akhirnya berhenti tertawa. Suaranya rendah, dingin, dan penuh amarah. Kalau begitu, Shen Lianhai, kau bukan hanya ancaman bagi sekte kami, tapi bagi seluruh langit. Ia merobek topengnya sendiri, memperlihatkan wajah pucat penuh pola ungu. Kabut di sekitarnya menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk sosok raksasa kabut dengan mata merah menyala. Kau punya Dao penghancuran ulang? Aku akan melawannya dengan Dao kabut kekekalan. Mari kita lihat siapa yang bertahan lebih lama, yang menghancurkan segalanya, atau yang tidak bisa dihancurkan. Lembah pun pecah. Dua Dao kuno yang seharusnya tidak lagi ada di dunia, kini saling beradu di depan para murid yang hanya bisa berlutut gemetar, menyaksikan sejarah berdarah yang tak pernah mereka bayangkan. Benturan pertama antara dua Dao kuno itu membuat bumi bergetar seperti hendak runtuh. Saat sayap, siluet Phoenix hitam berlapis emas mengepak, kehampaan lahir, melahap kabut ungu dalam radius puluhan li. Namun kabut itu tak lenyap sepenuhnya. Ia kembali menyatu, merajut dirinya lagi seolah tak pernah hancur. Dao kekekalan, gumam Shen Lianhai. Suaranya dalam, bercampur gema Dao. Hukum yang mengikat segala hal agar tak bisa dilenyapkan. Pria bertopeng yang kini menampakkan wajahnya yang penuh guratan ungu tertawa dingin. Tepat, tak peduli seberapa hebat Dao penghancuran ulangmu, kau tidak bisa menghapus sesuatu yang ditulis ulang oleh kekekalan. Inilah paradoks yang bahkan Dewa Purba pun gagal pecahkan. Namun Shen Lianhai tidak mundur. Tubuhnya semakin retak, darah mengalir deras, tapi setiap tetes darahnya justru berubah menjadi percikan kehampaan yang melahap ruang di sekitarnya. Murid-murid berbagai sekte hanya bisa berlutut, wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka menyaksikan dunia mulai berubah bentuk. Gunung-gunung runtuh bukan karena dihancurkan, melainkan karena kehilangan makna keberadaannya. Sungai berhenti mengalir, lalu menghilang begitu saja. Mo Yuhuan menatap ke langit yang bergemuruh. Kalau ini terus berlanjut, dunia bisa terhapus. Seorang penatua dari sekte kabut gelap berteriak panik. Mustahil, ini bukan duel, ini pemanggilan kiamat. Benturan kedua terjadi. Phoenix kehampaan menabrakkan tubuhnya ke raksasa kabut. Kabut itu pecah, namun serpihannya tetap ada, lalu kembali menyatu. Tapi setiap kali menyatu,
Bagian kecilnya tersedot oleh dao penghancuran ulang, benar-benar hilang tanpa sisa. Pria bertopeng mendengus kesal. Kau benar-benar bahaya. Kalau aku membiarkanmu terus hidup, dao kekekalan pun akan terkikis perlahan. Ia menatap ke langit lalu mengangkat tangannya. Kalau begitu, biarlah aku menggunakan kekuatan yang bahkan melampaui sekte ini. Tiba-tiba langit merintih. Awan terbelah, muncul retakan tipis yang memancarkan cahaya asing, bukan cahaya matahari, melainkan kilatan ungu kehitaman. Retakan itu semakin membesar, seperti kaca yang dipecahkan dari dalam. Murid-murid berteriak ngeri. Langit, langit retak. Bagaimana mungkin? Mo Yuhuan membeku. Retakan langit itu tanda campur tangan dao purba. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh oleh manusia biasa. Shen Lianhai menatap retakan itu, lalu tersenyum pahit. Jadi kau memanggilnya. Kau ingin mengikat dao kekekalan pada fondasi langit itu sendiri. Pria bertopeng mendengus. Benar. Kalau dao kekekalan ini hanya bersumber dari tubuhku, aku bisa kalah. Tapi bila aku mengikatnya pada langit, maka selama dunia ini ada, daoku tak akan pernah hancur. Retakan langit semakin melebar. Dari celahnya, turun tali-tali kabut ungu yang langsung menyatu dengan tubuh pria bertopeng, membuat sosoknya semakin besar, hampir menyentuh puncak langit. Sekarang, Shen Lianhai, bagaimana kau akan menghapus sesuatu yang menyatu dengan langit itu sendiri? Shen Lianhai menghela napas panjang. Simbol dao di tubuhnya berputar semakin cepat, tapi ia tahu tubuh fana ini hampir habis. Setiap tarikan napas terasa seperti menelan pisau, namun matanya bersinar liar seolah menemukan sesuatu. Ia menengadah, menatap retakan langit. Kalau begitu, aku akan menghancurkan langit itu bersamamu. Seketika, keheningan mencekam melanda. Semua murid yang mendengar kata-kata itu membeku, darah mereka serasa berhenti mengalir. Menghancurkan langit bukan hanya sekadar perlawanan, itu berarti mengguncang hukum dunia. Bila berhasil, dunia yang mereka kenal bisa runtuh dan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Feniks kehampaan mengepak sekali lagi, dan dari tubuh Shen Lianhai muncul nyala hitam keemasan yang berbeda. Bukan sekadar kehancuran, tapi niat mutlak untuk menghapus bahkan fondasi dunia. Pria bertopeng untuk pertama kalinya terdiam. Dari balik kabutnya, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Lalu, langit pun bergetar semakin keras. Retakan membesar hingga mengeluarkan suara seperti kaca yang hampir pecah sepenuhnya. Feniks kehampaan mengepakkan sayapnya. Setiap bulunya memancarkan cahaya hitam keemasan yang menusuk jiwa. Sayap itu tak lagi menyerang kabut ungu, melainkan menembus udara, langsung menyasar ke arah retakan langit. Seluruh dunia bergetar. Suara mirip dentuman gendang surgawi bergema di setiap telinga, membuat murid-murid berbagai sekte meraung kesakitan sambil menutup telinga mereka yang berdarah. Mo Yuhuan menatap ngeri. Dia benar-benar ingin menghancurkan langit. Kalau itu terjadi, fondasi dunia bisa runtuh. Kita semua akan musnah bersama. Seorang penatua sekte pedang petir berteriak putus asa. Hentikan dia, hentikan sekarang atau dunia ini tidak akan tersisa untuk kita injak. Namun siapa yang berani maju? Aura Shen Lianhai telah menembus batas kematian. Tubuhnya retak-retak seperti tanah gersang yang kekeringan, darahnya menyala, tulangnya bergetar, namun justru dari kehancuran itu lahir kekuatan mutlak. Pria bertopeng yang sudah menyatu dengan kabut ungu ikut panik. Gila. Kalau langit ini hancur, dao kekekalan yang kuikat padanya juga akan runtuh. Kau mau menukar nyawamu dengan kehancuran dunia? Shen Lianhai menatapnya dengan senyum dingin. Kalau dunia ini melahirkan orang-orang macam kalian, apa gunanya lagi dunia ini ada? Teriakan murid-murid menggema. Ada yang menangis, ada yang berlutut memohon. Leluhur Shen, tolong jangan lakukan itu. Kalau dunia musnah, apa bedanya kita dengan abu? Berhenti, kami rela menyerahkan hidup kami padamu, asal jangan hancurkan langit. Namun Shen Lianhai tidak tergoyahkan. Ia mengangkat tangannya perlahan, telapak tangannya retak-retak, darah mengalir deras. Tapi simbol dao di tangannya berputar seperti roda besar kehampaan. Setiap gerakan tangannya membuat retakan di langit semakin lebar. Dari celah itu, kilatan ungu kehitaman berjatuhan seperti hujan petir purba. Mo Yuhuan menjerit.
Kalau retakan itu terbuka penuh, kita semua akan tersedot keluar ke kehampaan tak berbentuk. Pria bertopeng mencoba melawan. Ia mengerahkan kabut ungu untuk menyelimuti retakan, seakan menambal langit. Tapi setiap tetes darah Shen Lianhai yang menetes ke tanah berubah menjadi lingkaran kehampaan, mengikis kabut itu sedikit demi sedikit. Tidak mungkin. Dao penghancuran ulang bahkan bisa melahap kekekalan bila menyatu dengan kehendak langit. Pria bertopeng bergidik, tubuhnya mulai terbelah seolah kekuatan yang ia pinjam dari langit justru menjadi kutukannya sendiri. Shen Lianhai menatapnya tajam. Kau ingin jadi abadi dengan bersandar pada langit, maka biar kubuktikan, langit pun bisa dibunuh. Ia mengepalkan tangannya. Feniks kehampaan di punggungnya melesat, menghantam retakan langit dengan jeritan yang menembus jiwa. Ledakan dahsyat mengguncang, retakan langit melebar drastis, cahaya ungu kehitaman menyembur ke segala arah. Murid-murid sekte meraung, berpegangan pada tanah yang mulai runtuh. Beberapa pegunungan lenyap ditelan celah kosong. Lautan di kejauhan mendidih lalu menguap, meninggalkan jurang hitam tak berdasar. Mo Yuhuan meneteskan air mata. Apakah ini akhir dunia kita? Namun pada detik terakhir, ketika semua orang pasrah, mata Shen Lianhai berkilat. Ia tidak menurunkan tangannya sepenuhnya, seolah menahan sesuatu. Bukan dunia yang ingin kuhancurkan, tapi belenggu yang ada di atasnya. Dari dalam retakan, sebuah bayangan raksasa mulai muncul. Bukan milik pria bertopeng, bukan pula sekte manapun. Itu adalah wujud asli langit, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh manusia. Sesuatu yang bahkan para dewa purba enggan singgung. Semua orang terdiam. Bahkan pria bertopeng pun memucat di balik kabutnya. Shen Lianhai tersenyum samar, penuh darah, penuh retakan, tapi matanya masih menyala. Akhirnya, kau keluar juga. Retakan langit menganga lebar. Dari dalamnya muncul cahaya hitam kebiruan yang berputar bagaikan pusaran kosmik. Di tengah cahaya itu, perlahan-lahan terbentuk sebuah wajah raksasa tanpa bentuk jelas. Kadang seperti manusia, kadang seperti binatang, kadang seperti lautan bintang. Seketika seluruh dunia membisu. Angin berhenti bertiup, air berhenti mengalir, bahkan api yang membakar di altar-altar sekte padam. Hanya ada satu suara, detak jantung semua makhluk yang berdegup kencang penuh teror. Mo Yuhuan terjatuh, wajahnya pucat. Itu bukan sekadar Dao, itu adalah kehendak asli langit. Sesuatu yang bahkan leluhur kita dulu tak berani sebutkan. Pria bertopeng pun gemetar. Kabut ungu yang membungkus tubuhnya tercerai-berai, memperlihatkan wajahnya yang penuh retakan. Tidak mungkin. Aku telah menandai diriku pada langit, aku seharusnya menjadi bagian darinya. Wajah raksasa itu menatap ke bawah. Tatapannya tak mengandung emosi, tapi seakan seluruh eksistensi makhluk ditimbang seperti debu. Seketika ribuan murid sekte pingsan, jiwa mereka runtuh hanya karena satu lirikan. Kalian berani menyentuh batasanku. Suara itu bergema di dalam jiwa, bukan telinga. Suara yang bisa membelah alam mimpi, suara yang menembus tulang. Shen Lianhai berdiri dengan tubuh berlumuran darah, tulangnya retak hampir menyeluruh, tapi justru matanya menyala semakin terang. Akhirnya kau keluar. Aku sudah lama ingin tahu, langit yang kalian sembah selama ribuan tahun, apakah benar layak ditakuti? Feniks kehampaan di punggungnya menjerit, suaranya membelah kehampaan. Tapi wajah raksasa itu hanya melirik, dan tubuh Feniks langsung hancur menjadi ribuan bulu yang lenyap ditelan cahaya. Semua murid sekte berteriak histeris. Mereka yang tadinya ingin melawan Shen Lianhai kini bersujud sambil menangis. Langit, mohon ampun, jangan musnahkan kami hanya pion kecil. Namun suara langit bergema datar. Pion kecil memang ditakdirkan untuk musnah. Begitulah keseimbangan. Pria bertopeng menjerit, tidak, aku tidak mau jadi pion. Aku mengorbankan semua demi abadi, kau tidak bisa menghapusku begitu saja. Ia memekik sambil mengerahkan kabut ungu terakhirnya, hendak menyatu kembali dengan wajah langit. Namun sebelum ia menyentuhnya, Shen Lianhai menggerakkan tangannya. Walau retak, tangannya masih bisa membentuk lingkaran dao penghancuran. Ia menghantam kabut ungu itu, memutus hubungan pria bertopeng dengan langit. Kalau kau ingin abadi dengan bersandar pada langit, itu artinya kau budah. Aku akan membebaskanmu
dengan kematian. Tubuh pria bertopeng meledak, kabut ungu tercerai-berai, tersedot ke dalam pusaran langit. Jeritan panjangnya menggema, lalu menghilang selamanya. Seluruh dunia hening lagi. Kini hanya tersisa Shen Lianhai yang berdiri melawan wajah langit. Suara langit bergema lagi, kali ini lebih dingin. Kau manusia, berani menantangku, dengan tubuh hancur, dengan jiwa retak. Apa yang bisa kau lakukan? Shen Lianhai terhuyung, darah menetes dari setiap pori tubuhnya, tapi ia tertawa rendah. Kau benar. Tubuhku hancur, jiwaku hampir lenyap. Tapi ada satu hal yang tak bisa kau musnahkan. Langit terdiam. Apa itu? Shen Lianhai mendongak, matanya menyala bagaikan obor di tengah kehampaan. Kehendak untuk menghancurkanmu. Bumi bergetar. Dari retakan tulang Shen Lianhai muncul cahaya yang bukan milik darah, bukan milik tubuh, melainkan milik kehendak murni. Cahaya itu membentuk simbol kehampaan yang langsung menusuk ke langit. Wajah langit untuk pertama kalinya retak. Retakan pada wajah langit menjalar seperti jaring laba-laba kosmik. Setiap retakan itu memancarkan cahaya biru tua yang menyayat ruang, seakan seluruh realitas ikut runtuh. Semua makhluk menatap tanpa bisa berkedip. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak mungkin dipercaya. Langit terluka. Mo Yuhuan berlutut, suaranya bergetar. Mustahil. Leluhur Shen benar-benar melukai langit. Langit mendengus, suara seperti petir di dalam jiwa. Kehendak manusia, berani melukaiku? Kau hanyalah debu, Shen Lianhai. Gelombang kosmik turun menghantam. Gunung-gunung runtuh, samudra terbelah, bahkan bintang-bintang di langit malam runtuh bagai hujan api. Dunia benar-benar berada di ujung kehancuran. Shen Lianhai berdiri di tengah badai kiamat itu. Tulangnya nyaris hancur sepenuhnya, darahnya sudah mengering, tapi matanya tetap menyalakan api tak padam. Kalau aku debu, maka aku akan menjadi debu yang menusuk matamu. Dari tubuhnya muncul bayangan para murid, para sekte, bahkan para leluhur yang pernah ia ajari di masa lampau. Semua adalah kenangan, semua adalah jejak. Cahaya mereka menyatu dalam simbol kehampaan yang masih menyala di tubuhnya. Feniks kehampaan yang sempat hancur kini lahir kembali, bukan dari tubuhnya, melainkan dari kehendak semua murid leluhur yang pernah menerima ajarannya. Feniks itu berwarna putih kelabu, bersinar terang di tengah kegelapan. Langit merendahkan tatapannya. Percuma, semua cahaya akhirnya padam, semua kehendak akhirnya runtuh. Aku adalah akhir. Shen Lianhai mengangkat tangannya yang tinggal tulang retak, menunjuk ke arah wajah langit. Kau salah, kau bukan akhir, kau hanyalah awal yang membelenggu. Aku adalah akhir dari awalmu. Feniks kehampaan menjerit, lalu terbang menembus pusaran cahaya langit. Simbol kehampaan menyala semakin kuat, menusuk wajah langit. Retakan itu semakin meluas hingga seluruh wajah kosmik itu bergetar keras. Langit meraung untuk pertama kalinya, suaranya menggetarkan 9 lapis alam. Tidak, tidak mungkin manusia menghancurkanku. Shen Lianhai menutup matanya. Aku bukan hanya manusia. Aku adalah semua yang kau remehkan. Aku adalah kehendak yang tak bisa kau tundukkan. Feniks kehampaan meledak. Cahaya kelabu menyelimuti segalanya, menyapu wajah langit, menyapu retakan kosmik, menyapu seluruh dunia. Hening. Saat debu kehampaan mereda, murid-murid sekte mendapati diri mereka masih hidup. Gunung-gunung kembali berdiri, lautan kembali mengalir, bintang-bintang baru terbit menggantikan yang runtuh. Dunia terlahir kembali. Mo Yuhuan meneteskan air mata. Leluhur Shen, kau benar-benar mengorbankan segalanya. Namun di tengah cahaya lembut itu, berdiri sosok samar Shen Lianhai. Tubuhnya tak lagi daging, tak lagi tulang, hanya bayangan kehendak yang tersisa. Ia tersenyum ringan. Aku sudah bilang, aku bukan murid, aku adalah guru leluhur kalian. Aku hanya ingin mengajar satu hal terakhir, bahwa langit pun bisa dihancurkan. Bayangan itu perlahan memudar, meninggalkan dunia baru di bawahnya. Para murid bersujud, semua sekte menangis, dan suara mereka bergema.
Selamat jalan, guru leluhur. Langit lama telah runtuh. Dunia baru terbentang. Dan nama Shen Lianhai menjadi legenda abadi, bukan sebagai murid, bukan sebagai sekte, tapi sebagai leluhur yang berani menolak langit.